Assalamualaikum, halo, hai, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di Tianana Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Ami sangat excited banget teman-teman, karena hari ini Ami mau sharing tentang budgeting. Nah ya teman-teman, hari ini Ami mau sharing tentang cara budgeting ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu budgeting, mari kita belajar sama-sama ya teman-teman. Nah teman-teman, sebelumnya di sini Ami mau menyampaikan kalau Ami itu bukan ahli dalam manajemen keuangan ya teman-teman. Ami cuman mau sharing tentang cara Ami untuk mengelola keuangan rumah tangga versi Ami ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau meniru, mencontoh atau mencoba, silahkan ya teman-teman. Kalian bisa dan boleh meniru cara-caranya, tapi tidak dengan nominalnya ya teman-teman, karena kembali lagi ke kebutuhan rumah tangga masing-masing ya teman-teman. Oke, let's go teman-teman. Sebelum kita lebih jauh membahas apa itu budgeting, yang perlu kalian tahu itu adalah budgeting itu adalah cara mengatur atau mengelola keuangan rumah tangga dengan baik dan benar. Jadi keuangan rumah tangga kita itu lebih tertata ya teman-teman. Kalau misalkan pertengahan bulan itu kita lihat isi dompet, kan kadang suka bertanya-tanya, duh masih tanggal segini tapi uang kok udah habis aja, pada kemana ya, padahal kan masih ada waktu sampai akhir bulan ya teman-teman, sebelum kita itu menerima gaji lagi dari suami. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi budgeting itu juga perlu ya teman-teman, biar kita itu lebih tahu keuangan tiap bulannya kita itu apa aja dan berapa nominalnya. Kalau misalkan ada sisa itu berapa, kalau misalkan ada kurang itu berapa. Jadi tuh kita bisa tahu keperluan mana aja yang harus kita penuhi dulu dan keperluan mana aja yang perlu kita skip dulu, seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut aja. Di sini Ami tuliskan budgeting Januari 2023, dan untuk anggarannya ini Ami kosongin ya teman-teman, bukan bermaksud apa-apa ya teman-teman. Ya ini Ami kosongin aja, tapi kalau misalkan teman-teman mau ditulis juga enggak apa-apa. Berhubung ini Ami bikin video, jadi nanti kalau misalkan Ami tulis nanti takutnya gimana ya teman-teman. Ya kita tuh nggak pernah tahu ya teman-teman, pikiran orang tuh kayak gimana tuh kita nggak tahu. Jadi lebih baik kita jaga-jaga aja ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada pengeluaran tetap. Pengeluaran tetap itu adalah pengeluaran yang wajib atau rutin setiap bulannya. Kalau misalkan kita nggak penuhin atau kita nggak bayarkan, kita tuh nggak bisa ya teman-teman. Jadi pengeluaran tetap itu bisa dibilang juga pengeluaran wajib tiap bulannya. Jadi untuk keperluan atau pengeluaran tetapnya Ami itu ada 3 ya teman-teman. Arisan sebesar 165.000, wifi 100.000, dan juga listrik 100.000 ya teman-teman. Kalau misalkan kita bikin budget kayak gini itu, jadi tuh kita tuh tahu teman-teman uang kita itu tiap bulannya lari kemana, nominalnya berapa. Jadi biar tiap bulannya itu kita tuh nggak curiga kepada diri sendiri ya teman-teman. Oke, lanjut. Di sini juga ada pengeluaran tidak tetap ya teman-teman. Nah, pengeluaran tidak tetap itu adalah pengeluaran yang rutin kita keluarkan setiap bulan, tetapi nominalnya itu bisa berubah-ubah dan tidak pasti ya teman-teman. Berubah dan tidak pasti maksudnya adalah misalkan untuk Ami belanja bulanannya itu Ami budgetkan 150.000 per bulan ya teman-teman. Contohnya Ami belanja misalkan satu bulan habisnya cuman 75.000, jadi kan itu masih sisa ya teman-teman dari budget yang Ami perkirakan ya teman-teman. Nah seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman masih bingung dengan penjelasannya Ami, teman-teman bisa lihat dan bisa coba belajar lagi di channel YouTube yang lain ya teman-teman, karena banyak banget channel YouTube atau youtuber yang sudah
yang sudah juga menggunakan budgeting ya teman-teman. Kalau ini Ami pakai versinya Ami ya teman-teman. Sekali lagi Ami bukan ahli keuangan ya teman-teman. Ami cuman mau sharing tentang cara mengelola keuangan rumah tangganya Ami ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tertarik, kalau misalkan penjelasan atau caranya Ami ini mudah dan bisa ditiru, silahkan ya teman-teman. Nah di sini kita mulai isi budgetnya ya teman-teman. Pengeluaran belanja bulanannya buat Ami satu bulan sekali. Maksudnya pengeluaran bulanan itu adalah meliputi dari beli sabun cuci, sabun mandi, terus minyak goreng, bumbu dapur. Kalau Ami gitu ya teman-teman. Kalau misalkan beli apa ya kayak sabun, kayak minyak goreng, kayak sampo atau minyak, itu Ami beli bulanan ya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman belanjanya itu bulanan atau dimasukkan ke belanja mingguan, bisa ya teman-teman. Nah selanjutnya yang pengeluaran tetapnya tadi kita total ya teman-teman, sama pengeluaran tidak tetapnya tadi kita juga total ya teman-teman. Di kolom sebelah budget itu ada dana terpakai dan sisa saldonya ya teman-teman. Nah itu kita isi setiap akhir bulan ya teman-teman. Jadi setiap akhir bulan itu kita evaluasi nih teman-teman budgeting kita setiap bulannya itu. Jadi kita bisa lihat di bagian pengeluaran mana yang harus kita potong budgetnya, atau di pos bagian mana yang harus kita tambah budgetnya, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada sisa, itu bisa kita tabung dan bisa kita masukkan ke sinking fund, seperti itu. Nah teman-teman, di bawahnya ini juga ada dana lain-lain ya teman-teman. Kalau dana lain-lain ini untuk Ami ya teman-teman, ini Ami isi sodakoh, terus dana sinking fund dan tabungan wajib ya teman-teman. Untuk sodako ini kalian boleh dan bebas mau sodako berapa ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau sodako subuh juga lebih baik dan lebih bagus ya teman-teman. Kembali lagi ke selera dan cara masing-masing ya teman-teman. Ini Ami kosongin lagi ya untuk bagian sodakonya ya teman-teman. Untuk sinking fund Ami kasih 480.000 ya teman-teman, dan untuk tabungan wajib ini Ami isi 350.000. Sinking fund itu adalah dana yang kita tabung dengan tujuan dan jangka waktu yang sudah kita tentukan ya teman-teman, seperti itu. Nah untuk dana sinking fund-nya sendiri ini Ami bagi jadi 4 bagian ya teman-teman. Yang pertama ada dana darurat. Dana darurat itu adalah dana untuk jaga-jaga ya teman-teman. Kalau misalkan ada hajatan atau apa ya, pokoknya dana darurat itu adalah dana jaga-jaga ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada keperluan yang tidak kita kasih budget, jadi kita bisa ambil di dana darurat tadi. Dana darurat ini penting banget ya teman-teman, karena salah satu cara untuk kita mengantisipasi berhutang ya teman-teman. Selanjutnya ada dana kesehatan. Dana kesehatan ini adalah ya sejenis BPJS, cuman kalau Ami kan nggak ikut BPJS, jadi Ami simpan sendiri uangnya ini. Dana kesehatan di sini Ami anggarkan 50.000 ya teman-teman. Jadi kalau misalkan Ami sakit atau Bang Fadil sakit, itu kita udah ada uang sendiri buat beli obat atau buat berobat ya teman-teman. Selanjutnya ada dana pendidikan. Ini Ami anggarkan 100.000 ya teman-teman per bulannya. Ya memang Bang Fadil itu masih kecil ya teman-teman, masih 2 tahun, tetapi alangkah lebih baiknya kalau misalkan itu Ami menabung dari sekarang ya teman-teman, biar besok kalau misalkan Bang Fadil mau sekolah itu enggak terlalu berat ya teman-teman. Selanjutnya ada pajak dan servis kendaraan bermotor ya teman-teman. Berhubung dan waktunya ini mepet dan dananya agak lumayan, jadi ini Ami anggarkan per bulannya 200.000 ya teman-teman. Nah teman-teman,
Gimana kabar kalian di sana? Semoga yang sakit segera disembuhkan, diberikan kelancaran rezeki dan juga selalu di dalam lindungan Allah ya teman-teman. Nah teman-teman, Ami juga mau minta maaf banget untuk beberapa hari yang lalu Ami nggak bisa bikin atau upload video ya teman-teman, dikarenakan Ami lagi kurang sehat. Dan alhamdulillah sekarang Ami sudah sehat kembali ya teman-teman. Buat teman-teman yang lagi sakit, semoga segera diangkat penyakitnya dan semoga segera disehatkan seperti sedia kala ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk teman-teman yang belum memulai budgeting, Ami sarankan untuk kalian mencoba dulu memulai budgeting ya teman-teman. Karena menurut Ami budgeting itu sangat-sangat menguntungkan kita sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman. Karena kita adalah bendahara atau manajer di dalam rumah tangga kita ya teman-teman. Kalau suami itu tugasnya hanya mencari nafkah ya teman-teman. Kalau kita tugasnya adalah mengatur keuangan rumah tangga ya, salah satunya ya teman-teman. Biar ada sisa, biar kebutuhan rumah tangga kita tercukupi itu kayak gimana gitu ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang masih bingung atau belum tahu gimana cara memulai budgeting, bisa meniru versi budgeting Ami ya teman-teman. Tapi Ami juga minta maaf kalau misalkan dalam cara budgetingnya Ami ini masih banyak kekurangan dan salah ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini Ami mau sedikit menyampaikan di beberapa video Ami yang lalu, yang sebelumnya Ami pernah sampaikan kalau misalkan suaminya Ami atau Abi itu bekerja di Korea Selatan ya teman-teman. Di part anggaran tadi kenapa Ami kosongin, karena Ami tidak ingin dibilang terlalu menghambur-hamburkan uang suami ya teman-teman. Memang gaji di Korea Selatan itu gajinya tinggi ya teman-teman, tetapi Abi itu tidak sepenuhnya menerima gaji full ya teman-teman, karena di sana itu juga ada potongan pajak penghasilan, lalu ada potongan dana pensiun buat Abi, terus ada uang makan Abi dan lain-lain ya teman-teman. Dan itu setelah sudah dipotong semuanya itu dan Abi ambil untuk kebutuhan Abi pribadi di sana, itu sisanya baru dikirim ke Ami ya teman-teman. Dan setelah dikirim ke Ami hanya mengambil secukupnya aja, yang penting cukup buat Ami dan Bang Fadil 1 bulan ya teman-teman. Jadi sisanya itu karena kita masih ada tanggungan hutang piutang, jadi sisanya itu, sisa uang yang dikirimkan Abi itu kita gunakan untuk menyelesaikan dulu tanggungan kita ya teman-teman. Baru setelah hutang piutang kita udah selesai, baru kita akan fokus untuk mewujudkan apa impian kita berdua ya teman-teman, satu persatu. Jadi buat teman-teman atau siapapun yang melihat dan mendengarkan video ini, minta tolong banget kalian itu jangan terlalu sibuk menghitung berapa gaji Abi ya teman-teman, karena kalian tidak pernah tahu berapa pengeluaran kita setiap bulannya dan berapa sisa yang bisa kita tabung ya teman-teman. Siapa sih di sini yang nggak pengen hidup berkecukupan, punya rumah yang layak dan usaha ya teman-teman ya. Semua pasti ingin teman-teman. Jadi di sini Ami dan Abi berusaha sekuat tenaga semampu kita supaya masa depan Bang Fadil itu cerah ya teman-teman. Jadi minta tolong banget buat siapapun yang mendengarkan atau melihat video ini, tolong berhentilah sibuk menghitung berapa gaji Abi ya teman-teman,
kalian tidak pernah tahu dan tidak akan pernah mengerti ketika kami berdua berada di posisi paling rendah ya teman-teman. Oke, curhatnya sudah ya teman-teman. Kita lanjut ke budgeting ya teman-teman. Ini sinking fund. Sinking fund itu adalah tabungan yang ada batas yang sudah ditentukan nominal dan jangka waktunya ya teman-teman. Jadi seperti pajak dan servis kendaraan tadi kan itu waktunya bulan Mei tahun 2023 sebesar 1 juta ya teman-teman. Nah itu yang dinamakan sinking fund ya teman-teman. Jadi tabungannya itu ada tujuannya teman-teman, seperti itu. Nah buat teman-teman semangat ya yang baru memulai budgeting, tetap semangat meskipun misalkan kita mencoba sekali terus gagal, coba lagi teman-teman. Kita sama-sama mencoba biar keuangan rumah tangga kita itu lebih tertata dan transparan ya teman-teman. Nanti kan kalau misalkan ada lebihan bisa kita tabung, bisa kita belikan logam mulia, bisa kita belikan apa aja gitu teman, sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing ya teman-teman. Nah teman-teman tetap semangat buat kalian semua dan terima kasih banget kalian sudah mau dan setia melihat video-video dari Ami ya teman-teman. Insya Allah kedepannya Ami bakalan sering upload video ya teman-teman. Nah ini Ami bikin challenge 2000 yang goalnya 500.000 ya teman-teman. Ini Ami belum mulai ngisi ya teman-teman. Rencananya sih ini mau Ami isi kalau misalkan ada sisa dari uang belanja budgeting ya teman-teman. Ini uangnya sisa dan ini buat dana sedekah ya teman-teman. Ami nggak menyebutkan berapa nominalnya ya, pokoknya setiap bulan insya Allah Ami akan rutin sedekah ya teman-teman. Ya meskipun nggak banyak, setidaknya ada hak orang lain yang harus kita berikan ya teman-teman, seperti itu. Nah ini kita udah selesai ya teman-teman buat budgetingnya. Buat teman-teman jangan takut untuk memulai ya teman-teman, karena kita tidak tahu masa depan orang itu kayak gimana ya teman-teman. Boleh jadi sekarang kita di bawah tapi kita nggak tahu kedepannya kita bisa aja di atas ya teman-teman. Nah teman-teman terima kasih buat yang sudah lihat video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum, see you, bye bye.